belajar virus kok virusnya di manusia kok yang ngomong dokter hewan katanya. Kok belajarnya sama dokter hewan. Iya. Itu tuh sering nggak Pak De juga dapat yang kayak gitu? Oh sering, tiap 30 menit sekali. Ya, terus jawabannya apa kira-kira? Saya diemin aja, mau diapain. Orang mencibir kok dijawab, orang mencibir ya ditinggal Pak. Saya lebih paham sifat virus-virus yang saya koleksi dibandingkan sifat istri saya. Oke, ketemu lagi dengan saya dalam acara podcast Hasan Nasbi Channel. Ya, kalau saya sih memang lebih sering bicara politik ya, karena ini profesinya sebagai konsultan politik. Tapi kali ini saya mau bahas, ya mungkin ada unsur politiknya, tapi ya mungkin lebih banyak bicara soal yang terkait dengan kesehatan, dengan kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan COVID-19. Dan saya kedatangan tamu penting hari ini yang saya sebut sebagai pendakwah partikelir. Ini pendakwah partikelir yang menaikkan optimisme kita, mengurangi ketakutan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi di ruangan podcast saya yang sederhana ini, kita sudah kedatangan dokter hewan Muhammad Indro Cahyono. Ya. Betul ya? Iya benar. Nah, tapi saya mau manggil Pak D biar akrab. Walaupun hari ini baru pertama kali ketemu, belum pernah teleponan, belum pernah WA, tapi saya sudah sering menonton siaran beliau, baik itu siaran yang terkonsep dengan baik maupun siaran yang ugal-ugalan. Maksudnya tayangan-tayangan yang ugal-ugalan, tayangan yang kira-kira pakai HP gitu, tapi ditayangin orang, tapi isinya sama itu. Jadi kita dapat siraman rohani supaya lebih optimis dan lebih kuat menghadapi pandemi. Selamat datang di studio podcast saya, Pak De Indro. Iya Pak Hasan. Akhirnya bisa ketemu setelah berapa kali coba janjian. Nah, Pak De Indro, saya mau tanya ini kan, Pak D ini dokter hewan. Iya. Terus kemudian tapi kerjanya nangkepin virus. Iya. Iya, mengisolasi virus. Iya. Iya, gitu kan gitu ya kira-kira kerjaannya. Iya. Itu dapat ilmunya dari mana sih Pak De? Itu dapat ilmu dari pendidikan formal atau bisa-bisanya Pak De aja gitu? Jadi awal mula saya belajar tentang virus itu sekitar tahun 2005. Pas waktu itu saya kebetulan jadi PNS, kemudian ditempatkan di Bogor, Balai Penelitian Veteriner di Laboratorium Virologi. Nah, laboratorium virologi memang ya. Memang sejak awal itu. Kemudian ya saya sejak 2005 ya meneliti virus. Nah, pada saat kita meneliti virus, kalau kita di lab virologi itu, ya kita kalau kita mau dapat bahan untuk diteliti, lah otomatis kan kita harus menangkap virusnya, nyari virusnya, isolasi. Nyari virusnya di mana? Di lokasi wabah. Jadi kita selalu berkeliling datang ke lokasi wabah. Ngambil, kalau di hewan itu kita ngambil sampel, bisa jadi sampel bangkai gitu. Kemudian saya ngambil organ-organnya, ada yang di otak, ada yang di jantung, ada yang di paru-paru gitu kan. Pernah ketularan nggak dari mendatangi wabah itu? Kalau orang kan menghindar dari wabah. Nah, Pak D mendatangi wabah itu pernah ketularan nggak? Selama 16 tahun terakhir belum pernah saya. Oh. Iya, ya paling awal-awal kena misalnya ya demam-demam dikit gitu, tapi ya masih hidup gitu. Tapi pakai hazmat kalau mendatangi wabah itu? Tidak. Enggak. Tidak, saya tidak pernah pakai hazmat. Oh. Iya. Jadi pakai masker aja. Apa jangan-jangan nggak pakai masker juga? Saya pakai masker sebenarnya baru 1,5 tahun ini. Ya karena ya kan biar tidak ramai saja. Iya, tapi iya. dulu tidak. Jadi kita harus ngambil sampel dari lokasi wabah, kita bawa ke lab, kemudian nanti kita bersihkan, di clean up, diisolasi. Nanti kita akan tahu oh virusnya seperti apa. Dicek dengan alat-alat uji diagnostik yang ada. Mau PCR juga bisa, uji serologi bisa. Jadi PCR ini bukan teknologi baru ya, dari dulu sudah ada. Saya mainan PCR sejak tahun 2007 waktu itu di Australia, di lab BSL 4 punyanya di Geelong sana, Australian Animal Health Laboratory. Udah lama sekali. Oh, udah lama sekali. Iya. Saya mau tanya nih, Pak De. Alat-alat laboratorium kita di Indonesia itu memadai nggak sih untuk meriset virus, nangkapin virus, mengisolasi virus, atau treatment? Memadai, Pak.
sangat memadai pada saat saya masih di Bogor, karena saya sudah tidak di sana lagi. Yeah. Itu peralatan laboratoriumnya juga tidak secanggih seperti kayak yang kita lihat di film-film atau di video itu, tidak. Tapi kita mengisolasi puluhan virus dan menangani ratusan wabah dari tempat itu. Dan tidak masalah. Dan peralatan itu berhasil, ada, ya. Peralatannya ada, meskipun sederhana. Yang tidak ada SDM-nya. SDM yang tidak ada ini karena memang profesi jadi orang yang meneliti virus ini tidak menarik kah, atau memang kualifikasinya memang belum ada ini orang yang bisa menangani virus gitu? Ilmu virologi itu tidak semudah seperti dakwah saya itu. Jadi saya untuk mendapat pemahaman sampai kita bisa seperti itu mungkin perlu waktu puluhan tahun. Untuk dapat data yang paling sederhana itu kita perlu waktu lama sekali. Dan kalau di ilmu biologi, ilmu virologi itu kan yang paling atas, maksudnya paling rumit dan paling susah di antara ilmu biologi. Iya, sehingga yang berminat untuk mendalami ilmu virologi itu tidak banyak. Dan kalaupun nanti ada yang mau mendalami di situ, dia masih perlu waktu puluhan tahun lagi supaya dia bisa paham. Dan sampai sejauh ini, saya kira kalau kita mau ngomong mengenai virolog betulan di Indonesia, saya yakin tidak akan lebih dari 5 orang. Jadi orang yang kayak Pak D ini nggak nyampe 5 orang di Indonesia? Tidak. Yang kalau kitab kuning virus itu dia udah khatam semua, itu nggak nyampe 5 orang? Iya, jadi maksud saya virolog itu bahwa dia memang meneliti, melakukan isolasi virus, kemudian ya tinggal sehari-hari dan hidup ya bersama virus itu. Ya, hidup berdampingan dengan virus gitu. Dari dulu ya. Dan dia akan ngerti semua sifat virusnya dan macam-macam. Saya lebih paham sifat virus-virus yang saya koleksi dibandingkan sifat istri saya. Karena hidupnya lebih lama dengan virus daripada dengan istri gitu. Iya, dan virus tidak pernah ngomelin saya balik. Tapi kan virus bisa memapar dan menginfeksi. Ya, kalau kita paham sifat virusnya. Nah, tinggal kan kita lihat misalnya di sini, ada virus yang punya reseptor hanya di manusia. Ada yang punya reseptornya hanya di hewan. Di hewan, iya. Dan kalau tidak ada reseptor yang cocok, maka kita tidak akan sakit. Sama seperti misalnya, sekarang ada virus COVID, ya kan? Akan kena ke manusia. Akan sakit, ya benar sakit. Tapi kita akan sembuh dalam waktu 2 minggu. Kita ngalami sendiri. Nah, sementara kalau virus COVID ini di macan dan di kucing tidak ada reseptornya, sehingga tidak akan membuat macan dan kucing jadi sakit. Kemarin tuh kan ada kepala daerah yang datang ke kebun binatang, ada kucing besar yang terinfeksi virus katanya COVID-19. Tapi itu sebenarnya tidak menular ke binatang ya? Tidak, itu terpapar. Kita harus bedakan paparan dan tidak infeksi. Menginfeksi. Iya, kalau infeksi nanti sakit, kalau tidak sakit ya sudah tidak ada masalah. Kalau terpapar ya tempat dimanapun bisa terpapar. Harimau bisa terpapar, anduk bisa terpapar, keset bisa terpapar juga. Dimanapun bisa terpapar. Jadi kalau ini meja di PCR tuh bisa, kalau ada yang sakit. Misalnya ada droplet di sini tuh meja. Tapi droplet dari orang yang sakit, bukan droplet dari orang yang sehat. Karena orang yang sehat tidak menyebarkan virus, yang menyebarkan virus orang yang sakit. Iya. Artinya meja bisa terpapar tapi tidak akan terinfeksi. Iya. Benar. Karena ini bukan makhluk hidup. Iya, karena ini bukan makhluk hidup, bisa terpapar. Sama juga dengan misalnya harimau bisa terpapar tapi tidak terinfeksi. Dia makhluk hidup tapi dia tidak punya reseptor untuk virus COVID. Sehingga dia akan bisa positif. Tapi kalau misalnya didiamkan ya dia tidak sakit. Dan menurut saya ya mungkin ada banyak hal yang lebih berguna dibandingkan kita nyogok-nyogok hidungnya harimau. Iya benar, saya sepakat itu. Nyogok-nyogok hidungnya harimau. Nah Pak D ini riset COVID dan kemudian mendakwahkannya ke banyak orang. Nggak pilih-pilih tempat, saya lihat. Ada yang di kayak semacam kursi mall, saya lihat, ada di ruang tunggu, ada di mana. Gitu tidak berhenti lah. Setiap ada orang nanya dijawab, setiap ada orang nanya. Nah, riset sendiri, kemudian keliling-keliling kayak gini. Terus Pak D punya pohon duit atau gimana sih Pak D? Yang ngongkosin risetnya gimana? Ya sebenarnya kita punya banyak kawan. Kemudian ada dari beberapa kawan dan kolega juga yang nanti membantu untuk melakukan penelitian juga. Karena penelitian virus itu tidak pernah murah. Tidak pernah murah. Itu perlu uang ratusan juta untuk melakukan banyak hal di situ ya. Ya ada beberapa kawan yang mungkin memang memiliki minat terhadap sains, kemudian juga pengen mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi. Mereka ingin mendapat data secara jujur. Ya sudah, terus kita bekerja sama ya. Kemudian kita melakukan penelitian. Nah, sesudah kita mendapat hasilnya, kemudian
kita berikan juga datanya itu ke publik, ke rakyat, karena supaya funding yang diberikan tadi bisa berguna bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk rakyat banyak, karena sekarang yang kesusahan ya seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Iya. Itu. Tapi tanggapan pemerintah terhadap hasil risetnya Pak Ade gimana sejauh ini? Sejauh ini baik-baik saja dan kita tidak melawan aturan pemerintah kok. Iya, dan tidak ada yang melaporkan, jadi saya pikir oh ya oke, kita berarti ada di jalan yang benar itu. Iya. Tapi kan ada juga orang yang suka mencibir Pak De ya. Iya. Wah, ini kok belajar virus kok virusnya di manusia kok yang ngomong dokter hewan katanya. Kok belajarnya sama dokter hewan. Iya. Itu tuh sering nggak Pak De juga dapat yang kayak gitu? Oh sering, tiap 30 menit sekali. Ya, terus jawabannya apa kira-kira? Nah, saya diemin aja, mau diapain? Lah orang mencibir kok dijawab, orang mencibir ya ditinggal Pak. Tapi secara keilmuan kan memang virus-virus itu banyak didalami oleh dokter hewan kan, dari dulu memang begitu ya. Ya, jadi kelebihan dari seorang dokter hewan dalam meneliti virus dibandingkan dokter manusia adalah kita tidak punya masalah kalau kita mau membunuh hewan berapa saja. Iya. Jadi kalau saya mau mencoba, apakah virus ini punya efek terhadap organ dalam hewannya, ya saya akan coba ke kelinci. Oh, itu dimasukin virusnya ke sana? Lah iya. Oh. Ke kelinci. Beberapa kali saya juga pernah kesuntik sendiri, tapi ya enggak apa-apa juga sih. Gitu. Suntik ke diri sendiri? Enggak sengaja, Pak. Kayak Spiderman itu loh. Jadi itu kita suntikkan ke kelinci, kemudian kadang-kadang ke ayam atau ke hewan lain gitu. Nanti kan kita akan lihat efeknya, dan pada saat dia sakit mati gitu, nanti kan kita buka untuk membuktikan. Iya, yang membuktikan infeksinya apakah itu memang infeksinya membunuh atau tidak, seberapa parah organnya atau mati yang didapat. karena sebab lain. Iya. Bisa juga begitu. Tidak, kalau di laboratorium kita lokasinya benar-benar steril, hewannya sehat, sehingga kita yakin pada saat kita suntikan kemudian ada kerusakan organ atau kematian, hanya diakibatkan oleh satu virus itu saja, bukan yang lain. Oh, jadi hewan itu memang sehat, sebelumnya itu emang sehat. Iya, hewan yang sehat. Nah, itu kita bisa melakukan itu, dan itu kan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Iya, ke terhadap manusia. Iya. Itu sebabnya sebagian besar virolog itu justru dokter hewan. Sebagian besar virolog dokter hewan. Saya malah virolog di dalam definisi ini adalah memang orang yang meneliti dan mengisolasi virus, bukan membaca tampilan genetik pakai komputer, PCR atau whole genome sequence. Iya. Kalau yang memang hidup bersama virus itu enggak banyak, dan setahu saya sebagian besar dokter hewan, saya malah belum pernah menemukan ada dokter manusia yang jadi virolog yang memang mengisolasi virus, itu belum. Gitu. Jadi kan ada kayak beda mazhab nih. Iya. Satu virolog kayaknya nggak takut-takut amat sama virus. Atau mungkin karena udah kayak penjinak ular ya, hidup sama ular udah nggak takut gitu. Betul, itu buat dibikin analogi ya seperti itu. Iya, jadi gitu. Ada yang ahli ular, nanti dia ngerti nih ular spesies apa, dicatetin semuanya. Dan dia hidup sama ular nggak takut. Tapi dia belum pernah ketemu ularnya, Pak. Jadi dia nyatetin ini. Wah, kalau itu gitu. Ada yang ular dia ahli lihat dari video. Ada yang emang dia pawang ular, ditangkepin itu kan, diambilin bisanya, digini-giniin itu juga ada. Nah, itu perbedaan mazhabnya ya mungkin akan jadi banyak karena akan ada beda pengalaman toh. Nah, kalau pawang ular kan santai. Oh, saya udah pernah kegigit 2 kali belum mati, gitu kan udah. Iya. Sementara yang ahli untuk database ular, dia akan bilang ini bisa ini, kalau kena ini nanti bisa mati, gitu kan. Iya. Dalam waktu berapa detik langsung kejang-kejang gitu kan. Sementara yang pawang ularnya nyantai-nyantai seperti itu. Tapi kan sekarang tuh yang mendominasi opini ya, kalau kita lihat ya dari awal pandemi sampai sekarang. Kalau masyarakat sih saya lihat ya sekarang sudah mulai bergeser lah. Maksudnya tidak terlalu takut lagi. Tapi opini dari orang-orang yang mengaku saintis, apakah itu epidemiolog, bahkan tenaga dokter sendiri gitu, kan masih banyak yang ya kayak tadi itu, menurut saya orang yang mempelajari data-data, tapi kemudian dari data-data itu kesimpulannya adalah ketakutan. Kemudian yang kita harus heboh, kita harus harus mengunci diri, tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh keluar rumah gitu. Soalnya ini penyakit itu begitu kita buka pintu rumah, kena penyakit gitu segala macam. Tapi kalau menurut dari sudut pandang Pak De nih, sebenarnya yang scientific correct itu yang mana sih sebenarnya berhadapan dengan virus, termasuk virus COVID-19 ini? Ilmu pengetahuan yang paling bagus itu adalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di kenyataan. Jadi
kita akan bisa menerangkan banyak jika itu sesuai dengan fakta yang terjadi di kenyataan. Nah, kalau kita lihat sekarang di kenyataannya seperti apa, kita ngelihat sendiri kok. Data dari Satgas, 92% sembuh toh. Iya. Jadi 92% orang yang positif kemudian bisa sembuh. Lah itu kan sudah suatu rasa optimisme yang tinggi. Iya. Nah, kenapa kita harus bingung bahwa Tapi yang mereka jadi masalah kan kita harusnya bisa menyelamatkan yang 8% yang yang akhirnya meninggal ini. Jadi kalau ini hanya dilihat sebagai angka statistik, Anda nggak punya perasaan katanya, nggak punya empati gitu. Itu kan intimidasi. Oh, itu intimidasi ya? Nah, itu apa? Bukan intimidasi. Iya. Kita berbeda pandangan, kemudian kita diharuskan menuruti opini mereka. Apa kita tidak boleh punya opini? Jadi kita seolah-olah kita bukan manusia karena ini. Lah iya. Lah kalau saya dibilangin kayak gitu tidak punya empati karena yang 8%, meskipun sebenarnya yang meninggal 3%, yang sakit 5% ya. Karena mungkin penyakit lain ya. Karena ini kan belum jelas. Jadi 5% bisa ikut ke 3%, bisa ikut ke 92%. Kan di tengah-tengah. Iya, betul. Nah, kalau dia bilang itu nggak punya empati misalnya, itu 3% meninggal dikali 250 juta itu banyak. Lah ya sudah, sampean ngurusin 3%, saya ngurusin 92%, lah beres. Kita kan boleh berbeda. Iya. Benar. Tapi mungkin ini juga kali ya, Pak De ya, yang melatar belakangi mungkin. Nah, ini saya mau tanya lagi nih, kan banyak juga negara-negara sekarang. Kalau Indonesia kan udah grafiknya kelihatan turun tuh. Walaupun ada yang bilang gara-gara tesnya turun katanya, makanya kasusnya turun. Tapi kan juga banyak negara-negara lain yang sekarang kasus lagi naik, tapi tetap open. Tidak lagi ada desakan untuk pembatasan atau lockdown dan segala macam. Kayak Amerika di atas 150.000 sekarang, tapi tetap open. Itu karena apa? Karena mereka sudah tahu mana yang benar atau udah capek? Karena mereka mau tidak mau, mereka harus belajar mengenai 3 hal. Pertama, sifat virus, kedua paparan, ketiga infeksi. Oh, 3 itu ya? 3 itu. Jadi mengenai sifat virus, ini satu hal yang saya paling senang dengan sifat virus itu adalah pada saat virus ini terlepas gitu, atau nggak sengaja dilepas gitu kan ke lingkungan, tidak akan ada satupun manusia di dunia yang bisa menghentikan. Dia udah lepas pokoknya. Udah lepas, ya udah lepas, dan itu akan nyebar kemana aja. Semau-mau virusnya. Kita manusia tidak akan pernah bisa ngatur makhluk yang paling sederhana, sekecil virus tuh kita tidak akan pernah bisa. Mereka akan jalan. Kita hanya akan bisa ngatasi kalau kita menghormati virusnya. Menghormatinya gimana itu, Pak De? Saya mempelajari sifatnya, saya tahu dia nongkrongnya di mana, saya ngerti sifatnya dia seperti apa, saya ngerti kapan dia nanti akan menginfeksi, kemudian kapan itu nanti akan menimbulkan sakit. Yang penting tuh ya, tempat nongkrongan virus di mana tuh penting tuh ya. Iya, dan saya datang ke tempat nongkrongnya dan masih asik-asik aja. Anyway, pada saat itu dilepas gitu, terlepas misalnya. Nah, itu akan membuat semua orang di seluruh dunia punya kesempatan yang sama untuk terpapar virus. Iya, jadi melockdown negara tuh juga nggak ada gunanya. Melockdown negara, kalau misalnya dari awal di Wuhan misalnya, Wuhan di lockdown, itu masih masuk akal. Oke, saya sepakat. Tapi sekarang sudah menyebar di mana-mana. Apa yang mau di lockdown? Nggak penting lagi lockdown. Jadi yang dipentingkan sekarang adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kekebalan dari setiap individu. Satu individu punya kekebalan. Kalau banyak individu, nanti akan ada yang namanya herd immunity kan. Kekebalan publik. Tapi itu pun sekarang ada epidemiolog yang bilang itu kebohongan lagi tuh. Itu bullshit katanya kalau ada herd immunity itu. Lah iyalah, yang namanya epidemiolog ya bebas mau ngomong apa toh, Pak. Saya tidak akan membantah. Mereka boleh ngomong apapun. Tapi kita bisa membuktikan bahwa pada saat kita memiliki kekebalan, dan kekebalan ini hanya bisa didapat dengan sekali saja pengenalan virus. Jadi ada yang namanya imunisasi. Imunisasi itu adalah proses di mana tubuh manusia akan menjadi imun atau menjadi kebal. Bisa didapat pakai 2 cara. Satu, pakai vaksin virus utuh, karena nanti untuk mencegah virus utuh juga yang masuk. Ya kan? Yang kedua, ya infeksi alami, terkena. Ya, itu juga vaksin sebenarnya. Iya, itu vaksin dari Tuhan yang paling lengkap malahan. Dan titer antibodi yang muncul setelah terkena infeksi alami itu mungkin bisa 10 kali lipat lebih besar daripada pada saat itu kita Pak De punya datanya tuh? Ya punya, Pak. Punya data eksperimen ya? Punya. Punya, banyak sekali kita punya. Dan itu pasti orang yang habis terinfeksi itu titer antibodinya tinggi sekali. Ya, tinggi. Jadi misalnya gini, saya divaksin, beberapa orang divaksin ya. Ada kawan saya divaksin, vaksin pertama nanti saya ambil di
21 hari setelah dia divaksin, itu titernya antara 10 sampai 20. Rendah itu ya. Iya. Nanti divaksin lagi kan, diambil lagi 1 minggu setelahnya. Nanti titernya antara 50 sampai 50 sampai 80. Tetap di bawah 100 ya. Pada saat nanti divaksin lagi ketiga, diambil lagi, ya kan, 1 minggu kemudian, mungkin jaraknya 2 bulan setelah itu, diambil lagi 1 minggu kemudian, titernya 250. Tapi ada yang terinfeksi alami, kemudian diambil serumnya, itu 2 minggu setelah itu, mereka rata-rata ada di angka 300 sampai 500. Jadi kalau orang yang sudah positif kemudian sembuh, sebenarnya nggak perlu vaksin. Nggak perlu vaksin lah, sudah kenal kok, kan sembuh toh. Iya. Iya, kalau nggak sembuh mati ya jelas nggak perlu vaksin. Iya. Tapi sekarang kan semua wajib vaksin ya, udah kena pun wajib vaksin ya. Lah iya. Nah, makanya kan kita harus mengembalikan ini kan ke prinsip imunologi dasar. Dan kita harus jujur juga terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap rakyat. Kalau kita mau disebut sebagai saintis atau peneliti atau ilmuwan gitu kan, bahwa memang tubuh kita itu bisa mengembangkan kekebalan atau pengenalan terhadap virusnya, karena kita punya sel memori juga, itu lewat infeksi alami ataupun lewat vaksin. Dan itu hanya perlu sekali. Hanya perlu sekali. Nanti kalau titer antibodinya naik terus nanti turun gitu kan. Yang ditakutkan kan sekarang udah ada naik di atas, nanti turun gitu habis. Nanti saya harus vaksin lagi biar naik lagi kan gitu. Iya kan? Ya enggak perlu. Kenapa? Karena kalau tubuh saya sudah kenal terhadap virusnya, sudah punya data di sel memori. Yang penting kenal dulu. Nanti kapan saya kena infeksi kedua, ketiga, keempat, ke-40, ke-50. Sekarang saya terinfeksi virus, dalam waktu 24 jam antibodi saya keluar sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Ya. Tuhan menciptakan sel memori dan menciptakan antibodi seperti itu. Berarti kan sebenarnya wacana herd immunity yang dulu di awal-awal pandemi dibilang biadab itu sebenarnya itu justru kekebalan yang lebih ini ya. Karena kan dulu dibiarkan aja terpapar, kemudian ini tuh itu sebenarnya strategi yang lebih masuk akal sebenarnya ya. Buat sekarang, mereka kan memainkan timeline. Mereka hobi sekali memainkan timeline. Jadi melakukan sesuatu yang belum pada waktunya. Contoh sederhana. Dulu ingat pas waktu awal-awal. Ngapain semua orang diukur tes titer antibodi di awal? Harusnya kan tes titer antibodi dilakukan belakangan untuk mengecek. Iya, setelah semua orang kena ya. Ya. Kenapa dilakukan di awal? Iya kan? Nah, itu saja sudah salah. Ya. Kemudian habis itu keduanya melakukan dia mengeluarkan konsep herd immunity sejak awal. Harusnya kan herd immunity belakangan. Ya. Konsep herd immunity dilakukan di awal itu untuk menunjukkan bahwa seolah-olah didiemin aja biar semuanya mati kan seperti itu. Iya. Ya memang narasinya kan seperti itu. Lah ya, itu kan bisa terjadi karena kita semua tidak memiliki pemahaman yang mendasar tentang virusnya, tentang wabah virus. Kalau kita balik lagi kayak ke Amerika. Orang-orang Amerika atau mungkin di tempat lain, mereka sudah mengukur herd immunity berdasarkan kekebalan yang ada dari hasil titer antibody. Sehingga mereka tahu, ada 4 juta orang misalnya, udah ada 70%-nya sudah keluar titer antibodinya, ya sudah. Kalau nanti terpapar lagi ya sudah. Lah terpapar lagi nanti kan keluar sendiri otomatis. Kalaupun angka positifnya tinggi ya sudah kan udah punya antibodi ya. Gitu. Iya, betul. Karena dia sudah punya antibodi. Karena sekarang yang diukur adalah antibodinya. Kita mau ngukur mengenai kekebalan negara ya diukur titer antibodinya. Nggak perlu ngejar-ngejar orang untuk di swab. Swab itu untuk menunjukkan sebaran atau paparan virus. Bukan infeksi. Iya. Itu nanti akan untuk melihat sebenarnya pola sebarannya kemana saja. Itu kan kelihatan untuk mapping. Tapi untuk melihat apakah kita bisa menghadapi wabah ini atau tidak, titer antibody untuk dapat kekebalan nasional herd immunity. Iya. Kalau ini ditanggung negara bisa bikin bangkrut negara ya Pak De? Tidak. Enggak, kalau misalnya swab harus diurus negara semua itu kan bisa bikin bangkrut negara itu. Orang semua suruh swab acak lah, dikejar-kejar buat swab lah, segala macam. Ya pertama bangkrutin negara, terus kedua bangkrutin rakyatnya, kan gitu. Rakyatnya bayar. Iya, mau rakyatnya kita miskin-miskin masih pada ngotot mau PCR kok. Nggak apa-apa. Iya. Jadi anyway, untuk kita mengukur titer antibody itu nilainya, harganya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan PCR. Iya betul. Jadi
Buat apa kita mengejar-ngejar PCR kalau sudah sekarang loh semuanya sudah ada. Kalau titer antibody bisa berlaku selamanya ya. Titer antibody akan naik turun sesuai sama kondisi. Iya betul. Tapi sel memori bisa bertahan sampai 30 tahun. Sel memori bisa bertahan sampai 30 tahun. Jadi kapan saja nanti selama durasi jadi berapapun titer antibodinya nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, yang penting tubuhnya sudah kenal. Oke, jadi nggak perlu angka minimal itu nggak perlu ya? Angka minimal menurut saya ya tidak, biarkan saja. Lawan kita ngerti. Kita akan kembali lagi ke konsep awal kan. Memangnya kenapa kalau titer antibodinya rendah? Lawang kita ngelihat di situ 92% orang sembuh sendiri. Iya. Dan kan yang penting prinsip virusnya dengan tubuh adalah tubuh harus kenal. Ya, jadi walaupun rendah itu artinya udah kenal gitu. Betul sekali. Dan kalau misalnya katakanlah titer antibodi rendah enggak masalah. Ada vitamin E. Yang nanti bisa menaikkan produksi antibodi 2 sampai 3 kali lipat dari normal. Iya. Jadi sebenarnya kita sejak awal sejak Januari 2020 malah waktu itu wabahnya belum masuk Indonesia kan, Maret 2020 kan. Januari saya masih keluar negeri itu. Iya. Masih keluar negeri Januari 2020 itu. Iya, dan waktu itu malah enggak masalah toh? Enggak masalah. Iya, karena belum tahu. Iya. Jadi sejak awal kita kan sudah membicarakan mengenai ini loh, virusnya seperti ini. Nanti menyebarnya seperti apa? Ini yang bisa kita lakukan untuk menaikkan antibodi. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi paparan virus. Cuci hidung pakai air garam belum keluar waktu itu. Tapi kita sudah bilang, oh ya, yuk kita cuci tangan. Bahkan waktu itu saya ingat Pak De bikin gambar-gambar soal sifat virus segala macam di awal itu saya lihat itu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang toh. Belum ada yang meleset bantah lagi. Ya, belum ada yang bantah juga. Oh, yang bantah banyak, yang ngatain banyak. Tapi kan memang kenyataannya seperti itu sampai sekarang. Iya. Kalau kita bisa melakukan itu sejak awal sebenarnya negara akan ngirit banyak, kita nggak kehilangan 2.400 triliun kan gitu. Iya. Dan tidak perlu ekonomi melambat dan segala macam, tidak perlu gitu. Iya, tapi ya enggak apa-apa lah, sudah keliwat. Yang paling penting sekarang kan kita memperbaiki kondisi dengan cara apa? Edukasi. Jadi memberikan pemahaman. Tapi punya teman nggak sih Pak De? Kayaknya sendirian deh Pak De. Oh, dalam perjalanan dakwah begini itu punya teman nggak sih? Hikmahnya dari sekarang itu saya dapat saudara baru banyak banget. Jadi kemanapun kami pergi, itu di semua tempat kita followernya itu banyak banget, dan mereka dengan gembira kemudian nanti kita sama-sama untuk memberikan edukasi ke lingkungan yang ada di sana, di semua tempat. Jadi banyak banget. Kita punya banyak kawan baru, punya banyak saudara baru, sementara yang pernah jadi kawan sekarang jadi lawan juga banyak. Gitu. Nah terakhir nih Pak De. Pak De bilang kan vaksin banyak. Iya. Pak De juga bilang saya bukan anti vaksin, orang saya divaksin. Iya. Tapi vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang disuntikan ke Pak Jokowi. Iya. Nah itu bisa dijelasin nggak? Ya, jadi ini saya tidak bertanya ke Pak Jokowi ya, tapi saya lihat dari yang disuntikan kemarin. Itu. Jadi vaksin yang disuntikan pada saat awal itu adalah vaksin yang berbasis dari virus utuh yang dimatikan. Virus utuh yang dimatikan. Ya. Jadi kenapa saya lebih memilih dari virus utuh? Karena nanti pada saat vaksin ini kan untuk pencegahan ya. Lah, untuk pencegahan, kalau untuk melawan nanti virus yang berikutnya yang mau masuk toh. Lah, nanti virus yang mau masuk pada saat nyerang kita, lah virusnya utuh. Sehingga yang dibutuhkan adalah antibodi terhadap virus utuh. Tubuh yang mengenal ya, mengenal virusnya secara utuh. Tubuh itu sederhana kok. Kemasukan 1 itu ya nanti ngeluarkan antibodinya 1. Kemasukan 10 yang ngeluarkan antibodinya 10. Nah, sementara nanti pada saat ada virus yang masuk, itu kan virusnya ada protein M, kulitnya, durinya, protein S, protein RBD, protein N, ya kan. Nukleoprotein di bagian dalamnya itu ada banyak sekali proteinnya. Nah, pada saat itu masuk, mereka kan akan bawa 10 macam protein, sehingga dibutuhkan 10 macam antibodi untuk melawan ini. Nah, itu cuma bisa didapat dari virus utuh. Hanya bisa dapat dari virus utuh. Lah atau infeksi alami. Kalau infeksi alami kan masuknya virusnya juga utuh. Iya. Sementara kalau yang potongan protein saja, lah kalau yang sekarang kan potongan protein S itu saja, kalau ini, nah ini virus gini kan, ada virusnya, ada durinya, nah di ujung ini kan ada buletan lagi itu. Iya. Makanya namanya coronavirus, virus yang seperti mahkota raja, crown-nya di sini. Nah, jenis vaksin selain yang virus utuh tadi hanya berdasarkan buletan ininya saja, crown-nya saja, dan ini hanya 2% dari total keseluruhan virus. Lah, maksud saya apakah misalnya
orang-orang yang memasukkan itu atau yang punya otoritas itu nggak paham bahwa ini cuma proteinnya aja. Ya sekarang mereka harus paham. Karena mereka tidak paham, makanya mereka tidak punya pilihan. Kalau saya paham dan saya punya pilihan, dan saya ngajarkan ke orang-orang lain untuk membuat mereka mempunyai pilihan. Hidup ini kan indah dan merdeka. Semua orang bebas memilih. Iya. Berarti vaksin-vaksin yang diwajibkan untuk masuk Perancis, masuk Swiss itu sebenarnya bukan vaksin yang paling ideal ya? Kalau dari segi imunologi tidak. Tidak ya. Saya harus bilang dengan jujur tidak. Karena coba dibayangkan, varian itu hanya meliputi buletan yang 2% saja. Sekarang kita divaksin dengan virus potongan protein S, varian A misalnya. Nah kemudian nanti yang datang tiba-tiba varian B. Apakah cocok? Sama sekali nggak kenal ya. Tepat sekali. Tapi kalau saya disuntikan dengan vaksin yang dari virus utuh, sementara variannya kan cuma 2%, 98%-nya itu virusnya sama. Iya betul. Sehingga kalaupun masuk 100%, lah 98% masih bisa ngatasi itu. Iya. Jadi yang dibilang varian itu hanyalah perubahan 2% yang ada di ujung protein S-nya saja. 98% masih virus yang sama. Ya, makanya dibilangnya variasi aja. Ya, triknya ada di sini. Kenapa? Karena para epidemiolog melihat yang 2%. Jadi mereka akan melihat, wah ini sesuatu virus yang baru, kan gitu. Dari awal tuh memang yang epidemiolog tuh melihat masalah yang kecil. Iya, digedein. Sementara kayak virolog tuh ngelihat mana yang besar yang bisa diselamatkan, yang bisa bikin optimis, yang kayak gitu. Sudut pandangnya betul-betul. Iya, jadi memang sudut pandangnya berbeda dan mereka akan menimbulkan mereka memiliki opini yang berbeda. Tapi kita di negara demokrasi punya opini berbeda kan enggak masalah, asal nggak maksa. Iya toh? Saya nggak akan maksa mereka, mereka juga nggak bisa maksa saya. Dan jangan juga melabeli orang sebagai biadab, nggak punya empati dan segala macam kayak gitu. Ini kan sudut pandang. Lah iyalah kalau dua-duanya sama saintifik. Lah iya, kalau saya dilabeli ya saya diemin aja lah, ngapain dipikir. Oke, Pak De. Iya. Pak De udah pernah PCR dan positif COVID nggak? Saya setiap 2 minggu sekali sejak Maret 2020 sampai detik ini selalu PCR 2 minggu sekali. Sendiri? Lah iya lah, saya punya mesinnya. Saya punya mesin PCR-nya. Saya punya banyak rapid test antigen. Saya sudah nguji semua rapid test antigen yang ada, jadi saya tahu sensitivitasnya sudah seberapa. Pernah positif belum? Belum pernah, sekalipun. Belum pernah sekalipun? Belum. Jadi udah capek aja nyolok-nyolok gitu ya? Ya enggak, nyolok cuma gitu aja. Kami belum pernah positif. Dan kita juga cek antibody kemarin, itu kita masih belum punya antibody. Bahkan kita tidak pernah, kita belum pernah terpapar, belum pernah terinfeksi sekalipun sejak awal. Padahal kerjanya ngunjungin virus. Ya, kami datang ke banyak lokasi zona hitam untuk berburu virus, dan kami menolong banyak orang juga yang yang sakit, yang belum masuk rumah sakit ya. Iya, belum masuk rumah sakit. Ya, kalau masuk rumah sakit bukan wewenang kita, tapi yang belum kita bantu di situ, dan sebagian besar juga mereka sembuh, tidak ada yang meninggal tuh. Dan kita juga tidak terpapar dan tidak terinfeksi. Antibody saya baru keluar justru kemarin habis divaksin. Baru keluar, sebelumnya tidak pernah keluar. Berarti sebelumnya memang belum pernah terpapar sama sekali. Belum pernah terinfeksi sama sekali. Belum pernah, padahal ya kita mainan virusnya juga di lab. Ya itu mungkin ini privilege-nya pawang. Nah, ya mungkin itu. Terima kasih banyak loh Pak De sudah hadir di ruangan ini dan memberikan pencerahan. Semoga ini jadi pencerahan baru. Kalau saya memang berdiri di bagian yang tidak mau ditakut-takutin. Ya, jadi 5 bulan pertama tuh saya menjadi bagian orang yang ditakut-takuti. Tapi setelah disadarkan oleh sopir saya, oleh ART saya yang bolak-balik itu, saya nggak penakut lagi. Jadi ART saya tuh saya rumahkan 3 bulan. Setelah bulan ketiga dia marah-marah karena dia ngerasa dia harus kerja. Dan nggak usah takut Pak katanya. Ini kalau walaupun nggak benar, tapi buat saya itu menyadarkan saya. Ini bukan penyakit kami orang yang tinggal di gang Pak. Ini penyakit orang komplek Pak katanya. Jadi itu pandangan yang tidak benar, tapi buat saya menyadarkan dia mau kerja. Dia mau kerja. Sopir saya juga begitu. Setelah 3 bulan saya rumahkan, dia datang awalnya buat nyuci mobil. Habis itu udah nongkrong lama-lama di rumah. Habis itu dia bilang, Pak pergi kemana kayak Pak? Saya sopirin katanya. Jadi hidup tuh nggak boleh berhenti Pak katanya. Jadi saya bilang, oh ya. Setelah itu saya berubah. Jadi enggak, kita nggak boleh takut loh. Ini ART nggak takut. Si sopir nggak takut loh. Kita kenapa harus takut menjalani hidup gitu kayak gitu. Makanya setelah itu saya rajin nonton liputan-liputannya Pak D. Jadi untuk menambah ini, yang punya pikiran kayak gini ada kok gitu. Dan sekarang menurut saya semakin lama semakin besar itu adalah orang yang optimis menjalani hidup berdampingan dengan virus. Karena sebagaimana omongan Pak D, sekali lepas nutup pintu nggak ada gunanya lagi. Sekali virus itu lepas ke alam,
menutup pintu rapat-rapat nggak ada gunanya lagi. Itu nanti sopir dan ART-nya itu kalau mau belajar bisa jadi virolog, Pak. Bisa. Karena nggak takut sama virus Nggak daripada takut. jadi epidemiolog. Iya, terima kasih banyak Pak De. Demikian percakapan kita yang menurut saya pasti sangat berguna buat kita semua, dan agak keluar dari konten saya yang selama ini ngisi konten politik, tapi insya Allah berguna buat kita semua. Sekian, sampai jumpa lagi di acara Hasan Nasbi Channel. Makasih banyak. Sama-sama, Pak.